Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang kali ini diwakili oleh Pak Sekretaris. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Damastraya. Yang terhormat Bapak-bapak secara umum dilangkokkan yo tambah. Bismillah tarata asanagari kon buat kota-kota enggak. Pajalan balagur tagak kemudian sesimpang jalan ke Padang kai dia berpalandai baitul kota sinan merawat pancang. Sungguh pun ambo mensuniko kini bukan karena saya pandai indah pulau karena baga, tapi dek cindo karena minang dek sayangkan negari takwi budaya kahil. Kasah saja serangkali batang cipago orang patahkan. Adat di bago di nagari tuah kato dipasambahkan. Mako dipasambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah, namun junjung undang kuto kiriman rajo Tiko Julai. Iolah rajo dari Makkah, balahan rajo Banwaruhum, sapihan rajo Banwal Sinyo, dan sampai ke Pulau Paco Rangko Daulat Alam Minangkabau. Minangkabau pepaga adat pepaga budi baso dilingka sopan josantung dilingkuang reso jopareso saratolelo wasitina. Pada bu ombak malako pada bu lalu katapi tarik menyesak kapasir nakodok mati tembak di bulan paling jatuh. Pajinan sarapi duranda. Tuanku banyakan keramai, dubalang banyakan sakti. Jo sungguh ambo meminta, jo maaf bari pun layak kepada orang banyak. Nyampang takirah jo takirai atau sorong di lepatan gawa jo kewai kota suwo tampan tarati konya kurang. Jo salam gawa mo japui jo kewai rila mo jalang ampun jo maaf papuhunkan salam takzim pamaluni. Selama mo kan ini mama nang gadang basa batuah gadang di payung sapataga basa di dalam pasukuan batuah pulau di nagari. Nak saranggok kan menyolah dubalang juang panglimo paling dalam pagaran kokoh mulu kampung semua di dalam karanggo di batang kapeh maniti dan jelasin lari ke tujuan sidaro. Bukan bainggo jawa bate, bukan basibak jawa sisik di lingkuang sampah kasado. Untuk main waktu dek karano Pak Moderator lagi aku sampai waktu sampai dulu tadi. Jadi Pak Kato pantun bituah si Uki si Tilaminah baca min sabia basike dulu kato bastina ini kato si capek pas cepet saja kamu kan aku jadi mama yo dua silek kesadaran lagi bapak izin ko amoga alhamdulillah. Jadi dari penyampaian apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis gitu tadi Bapak MSD Tauhid sudah sangat lengkap program-program yang beliau sediakan. Jadi untuk mewujudkan program-program itu dibutuhkan kolaborasi, sinergi dari kita bersama. Bagaimana kita melengkapi untuk terwujudnya program-program itu. Jadi diantaranya seperti apa yang malah kita lakukan kini, kita coba menggali balik dari berbagai warisan yang menjadi warisan kebudayaan atau peradaban yang menjadi kebudayaan kita gini kan. Di antaranya yang sangat luar biasa adalah keunikan silek pagian. Jadi pada izin mau ketagaan. Kalau kita coba melihat di antara keunikan silek pagian sebagai warisan peradaban dan kebudayaan dari leluhur kita di Minangkabau secara utuh, ada beberapa konsep yang sangat luar biasa diwariskannya. Tadi yang bawa sempat bercerita beliau Pak Yusuf dari Pucuk. Memang konsep itu sama, tapi seiring waktu kadang-kadang kita pusako kita tadimu waris tak kita jawab.
Disiko kehilangan generasi muda, kehilangan pedoman akhirnya nanti. Jadi yang maisi program-program yang disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Damastraya, maka untuk melengkapi itu kita perlu menggali balik apa-apa warisan yang diwariskan dari leluhur kita. Kehebatan orang tua waktu menyimpan warisan ke dalam tutur, dalam bentuk rumusan, dan diperlukan untuk keahlian kita balik menggalinya. Isi dan sawana itu. Nah, kita fokus pada silet. Silet itu disusun dalam konsep 3 tahapan. Yang pertama dikatakan langkah 3, yang kedua dikatakan langkah 4, dan yang ketiga langkah 9. Yang lebih dominan kini kita secara umum lebih mengembangkan hanya sebatas langkah 4, sehingga hanya sebatas pertunjukan tanpa menggali nilai-nilai yang lebih dalam sudah. Jadi wak berharap balik bagaimana menjapui vitamin yang tertinggal, konsep-konsep dasar balik untuk menghidupkan jati diri silet Pangian itu sendiri. Tapi silet Pangian dalam perjalanan sejarah sangat unik dan sangat menarik, dan banyak nilai-nilai leluhur yang sangat yang ditinggalkan. Cuman sebagiannya mulai tenggelam di putaran zaman. Jadi untuk itu kita perlu menggali balik konsep-konsep warisan, apa yang diisyaratkan oleh langkah 3, apa yang diisyaratkan langkah 4, apa yang diisyaratkan langkah 9. Selama itu kita hanya memandang silet itu hanya sebatas seni, permainan, sebatas bela diri dalam arti yang sangat samping. Padahal sepanjang hasil dari perjalanan panjang yang pernah kamu lakukan lebih 20 tahun, bahwa silet itu adalah himpunan pengetahuan leluhur Minangkabau yang dirumuskan, diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian. Jadi artinya ketika kita bicara silet dari awal, jadi ambo angkat tema dalam pertemuan kita kali ini keunikan silet Pangian, potensi dan peluang masa depan. Jadi kalau kita benar-benar menggali silet itu, banyak potensi dan peluang-peluang yang akan kita raih nantinya, baik itu kita sendiri ataupun generasi kita selanjutnya. Jadi kalau seandainya kita lihat konsep-konsep warisan itu dicari dari rumusnya, dari rumus-rumus warisan itu lah, dan dikatakan nantak akang det paneh, nantak aput te hujan. Mangko kesempurnaan itu kita perlu berkolaborasi bersama-sama, mencari titik-titik, mencari kesimpulan-kesimpulannya, baik itu dari segi sejarahnya, baik itu dari segi tekniknya, baik itu dari segi pemahamannya, baik itu dari segi pengembangannya untuk masa depan. Jadi kalau gitu insya Allah bersama-sama, termasuk yang luar biasa program-program yang disediakan oleh kepala dinas tadi secara umum pemerintah daerah Kabupaten Damastraya, maka itu akan capek terwujud. Beliaulah menyediakan dari segi bahasanya, dari segi seni, olahraga, sastra, dan bahkan permainan anak-anak yang sifatnya tradisional. Jadi sangat dibutuhkan untuk kolaborasi bersama-sama. Jadi itu luar biasa sebenarnya. Lanjut, kesempurnaan warisan terpelihara sejak dahulu. Landasan konsep langkah 3, langkah 4, dan langkah 9 itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kita berkumpul balik tentang keyakinan, tentang peradaban, tentang kebudayaan, secara umum paham-paham yang dikembangkan di dalam silet Pangian itu dulunya lebih dominan kita mengacu kepada tarikat Samaniyah. Mangkok lebih banyak dominan secara karakter di silet Pangian itu lebih karet. Bahkan leluhur-leluhur silet Pangian dulunya sangat terkenal dengan kepandaian kebatinannya yang luar biasa. Serupa alimu pasak bumi dan tak bisa menggarik orang lawan di hidupnya. Secara kebatinannya luar biasa. Kemudian ada yang dikenal tahan basinya. Jadi bukan dalam kondisi ini bukan melihat kepada itunya, tapi apa manfaat kekinian yang dapat kita kembangkan.
Jadi langkah 3, langkah hampir dan langkah 9 itu dia pemahamannya itu harus kita cari dari berbagai sisi, dan di antaranya adalah kita mengembangkan balik kearifan lokal kita tentang ajaran tarikat, ajaran tasawuf untuk mendalami dan menemukan hakikat pengetahuan dan esensi kehidupan. Dan di situ rumusnya sebenarnya ada langkah 3, langkah hampir dan langkah 9. Kalau di dalam kajian tasawuf, langkah hampir itu lebih dominan kepada unsur-unsur alam, unsur cikal bakal alam semesta, yaitu api, air, angin, dan tanah. Dan sangat banyak, termasuk langkah 3. Kalau kita berbicara dari konsep hakikat kajian tasawuf, lebih dalamnya tentang ahdat, wahadat, wahadiyah. Jadi sebenarnya sangat komplit. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, langkah 3 lebih dominan kepada 3 kecerdasan manusia. Kecerdasan intelektualnya, yaitu lembasaran otaknya. Kemudian kecerdasan emosionalnya yang dilambangkan dengan rumput di bawah paruhnya, dan kecerdasan spiritual yang dilambangkan di dadonya. Jadi luar biasa sebenarnya warisan-warisan yang diwariskan oleh leluhur kita yang dikemas dengan kesempurnaan sehingga sampai hari ini tak pernah hilang. Jadi kok dapat, kalau seandainya kamu dah mampir ke daerah Damasraya, ke dalamnya, kamu pernah singgah dulu di tahun 2000. Alhamdulillah waktu itu masih banyak butuh yang bertamu yang masih memegang teguh pemahaman baik itu tarikat zamannya, nasabandinya. Jadi kadang-kadang sejarah itu bergeser karena putuhnya rantai-rantai sejarah. Jadi kita berharap ke depannya kita gali balik bersama-sama, di mana yang kita tak putuh kita sambungkan balik, di mana yang kurang kita cukupkan. Kok sentiang nilai memilai, kok kurang kita mencukup. Insyaallah akan lestari balik seperti apa yang kita harapkan. Dengan pengamalan di sasaran, setelah paham dengan hakikat kajian tasawuf dan zaman, kemudian ada anak sasia dibina lah dengan mental dan karakter yang sangat sempurna. Di antaranya berani patah, berani butuh, dan berani mati di dalam kebenaran. Jadi biasanya kalau ke generasi dan muda-muda kita mengecekkan, lain berani patah hatinya kena buruk, patah hatinya kena jahit. Lain berani mati niatnya kena buruk, mati niatnya kena nelok. Supaya bangkit kebenaran di dalam dirinya sehingga bisa bermunculan berbagai aspirasi dan inspirasi untuk menjangkau kehidupan yang lebih layak. Jadi sangat banyak nilai-nilai dan ajaran yang tersembunyi di dalam silet Pramuka. Jadi kebanyakan generasi ini hanya memandang silet itu hanya sebatas bela diri dalam pengertian samping, hanya sebatas seni, hanya sebatas pertarungan. Tapi silet dan sebenarnya menurut pemahaman kajian di Pangian adalah strategi menjalani kehidupan. Mangkok dikenalkanlah istilah Baraja Malangkah di Laman. Sampai nanti aja malangkah itu bukan orang tak pandai malangkah, tapi orang bahkan lasan tiang lari. Langkah apa yang diajarkan adalah langkah menjalani kehidupan. Itu kita rumuskan bersama-sama, kita sepakat bersama-sama bahan nantinya di mana yang kurang yang sebenarnya. Kemudian beramal sesuai arahan sunnah adat bahasa syarak bahasa di kitabullah. Jadi sesuai dengan cerita mojo aku datu bujuk tadi, itulah kira-kira kita bersama-sama balik bagaimana harapan kita ke depannya. Jadi itu yang menjadi catatan di lembaran pertama kita adalah landasan yang menjadi ikatan dan rumusan dari warisan silet Pangian. Di sekolah letak keunikannya. Lanjut. Kemudian sejarah tokoh-tokoh menjadi pedoman. Selalu mengingat nenek moyang. Seperti kalau di daerah Pangian di Kuantan ada beberapa versi narasi atau tutur sejarah yang dikembangkan atau yang diturunkan. Ada yang mengatakan silet Pangian itu berasal dari cikal bakalnya dan lebar dado. Ada yang mengecen dari ganggu sabatang usut. Ada Bandaro Putih, ada Bagindo Rajo, ada Gani Ome, ada Datu Utut, dan terakhir dengan Tuah Namrampe. Jadi Tuah Namrampe itu kita hidupkan sebalik. Jadi bukan sekadar pandega atau waris yang Barampe yang memegang kekuatan tradisi.
Jadi bukan itu sebenarnya yang kita harapkan ke depannya, tapi bagaimana kekuatan ampe sisi dari ampe madu angin yang akan kita bangun balik untuk menghidupkan semangat generasi ke depannya. Jadi sangat luar biasa. Jadi di dalam sejarah pun sendiri, kok perlu kita telusuri lebih dalam seperti apa yang diarahkan Pak Kadis kita tadi, bahwa program-program itu ada. Jadi kita bantu lah generasi muda atau tim atau kelompok untuk menelusuri balik sejarah yang berbeda-beda setiap versinya. Bagaimana kita sepaket untuk menciptakan itu nanti. Jadi penelusuran nama sampai ke Pangian di 2022 tadi itu, perbedaan dari setiap tokoh-tokoh yang aku temui ketika itu memanglah banyak versinya. Jadi untuk memancang semangat balik generasi awak, kita perlu bersama-sama mencari kesamaan dan kesepakatan sehingga satu arah, satu informasi kita ke generasi selanjutnya, sehingga tidak kehilangan pedoman generasi kita. Selanjutnya, kearifan tokoh saat ini menjaga warisan. Jadi alhamdulillah di Damas Raya secara khususnya masih dapat kita lihat para pewaris Silek Pangian, para pewaris Silek secara umum, baik itu dari aliran yang lain, harimau segala macam seperti apa. Amba sebelumnya mendapat informasi pembahasannya lebih fokus tentang Silek Pangian gitu, tapi setelah mau mendengar dari penjelasan Pak Kadis tadi, rupanya ada beberapa aliran yang lain yang dapat kita. Tapi kalau kita mencari kepada konsep-konsep dasar balik, pada hakikatnya seluruh aliran Silek di Minangkabau punya batang dan pemahaman yang sama. Tidak ada yang perlu itu tidak kurang rancak, itu tidak kurang rancak, itu ada rancaknya. Sebenarnya tidak ada perbedaan Silek. Sebab yang membedakan hanyalah pribadi-pribadi yang mengamalkannya. Jadi secara dari aliran apapun Silek itu sama sebenarnya. Tergantung pribadinya lagi. Oh itu alirannya, kalau itu agak kanaret seketik agak ke kemudian di Solo cukup banyak, ada Seralaknya, ada Silek Limaunya, ada Pakihah pun, Silek Serpai segala macam, cukup banyak aliran. Dan sebenarnya dia punya konsep dan pemahaman yang sama sebenarnya. Jadi diharapkan perbedaan aliran memperkuat kebersamaan kita ke depannya dengan melihat kesamaan konsep dan kesamaan pewarisan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini untuk menjaga warisan itu sampai kini masih banyak pewaris-pewaris yang selalu mewariskan apa yang menyepahami lah, dan setiap jadul pun dan sabari pebantang hilang. Silaturahmi setiap tahun alhamdulillah tapi ada di situ dikenal dengan istilah alik laman. Jadi alik laman itu kok dapat tetap akan berkembang tarik, akan tetap ada untuk mempakui silaturahmi yang pertama, yang kedua sampai itu bagaimana dengan bersama-sama kita nantinya menggali potensi-potensi yang ada di dalam Silek itu sendiri. Kemudian berkolaborasi perkembangan masa depan. Amos sebenarnya akan lebih fokus pembahasannya ke situ, ke depannya. Jadi mungkin kalau soal masa lalunya, Silek Pangian itu sangat luar biasa, sangat unik dengan berbagai kelebihan-kelebihannya dan kearifan lokalnya luar biasa. Jadi sangat sayang Pak kalau seandainya warisan yang luar biasa kok harus hilang di dalam masa. Jadi untuk mengembangkan itu di samping alih-alih nalah ada, bagaimana kita kedepannya mengkolaborasikan dengan berbagai hal, dengan berbagai instansi, dengan berbagai komunitas masyarakat dan lain sebagainya, untuk melahirkan, untuk melihat berbagai potensi yang ada. Yang pertama yang perlu kita lakukan membuka pintu informasi untuk generasi muda yang ingin menggali lebih dalam tentang pemahaman dan hakikat Silek Pangian itu sendiri. Jadi kita tidak sekedar belajar berbicara tentang konteks Silek di Laman, tapi lebih persiapan kepada mental spiritualnya, tentang kepribadiannya. Itu yang kita harapkan ke depannya. Jadi kita siapkan generasi-generasi yang siap menghadapi berbagai percaturan kehidupan ke depan. Kemudian keterbukaan tokoh penuh kebijaksanaan. Jadi kita harapkan nan sabinje nan sakanggam kita tapik memberikan kamar hampir.
mana yang patut dibuka, mana yang patut disimpan. Jadi kadang-kadang ada kekakuan awak di situ. Ada orang yang datang padahal itu masih generasi kita di Minangkabau, itu penyuluhan dan sebiji dan seganggamnya kita bilang. Sebenarnya hakikat dan sebiji dan seganggam lebih dominan tentang hakikat dan keutamaan manusia itu sendiri, yaitu harga diri. Aku dan sebenarnya dan seganggam dan sebiji yang tak boleh dilapihkan. Jadi bukan kajiannya pada hakikatnya. Sepanjang perjalanan kamu meneliti tentang silet, jadi nan sabinjetnya dan sebenarnya kok bukan ilmunya yang disimpan. Sebab kalau kita benar-benar berpedoman kepada Al-Quran dan Islam, maka dikekanglah mulut orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Itu kata Allah. Akan dikekang mulut orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau ada kita ilmu yang kita simpan-simpan dalam konteks kebenaran, maka itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ada yang sekanggam pada hakikatnya adalah harga diri dan sebenarnya. Jadi itu yang kita harapkan ke depannya, bagaimana kita melihat potensi segala macamnya. Menebar manfaat atau yang diharapkan dengan memberikan utuh hakikat dan pemahaman tentang silet pangian, sehingga kita bisa menebar manfaat baik itu secara ruang lingkup nagari maupun generasi muda yang ada di sekitarnya untuk membawa manfaat sebesar-besarnya. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebab serupa pepatah yang mengatakan, kalut paku kecang balimbiang timburong lengang lenggok kan dibo nakang salwaso. Anak di bangku kemanakan dibimbing, kurang kampung dipatenggangkan tenggang nagari dan binaso. Jadi memang balik tugas yang awak harus awak pikul. Sebab ke dunia kau kita adalah tempat diuji, tempat mengabdi, dan sekaligus tempat sebagai awak memelihara sebagai khalifah. Jadi memang banyak tugas awak. Nah, anak di bangku kemanakan dibimbing, kurang kampung dipertenggangkan tenggang nagari dan binaso. Dengan nilai-nilai tadi lah kita menegangkan orang kampung, dengan kita menegangkan nagari dan binaso. Bahwa nilai-nilai itu tetap lestari, tetap berkembang, dan tetap memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Yang terakhir tentang kolaborasi yang kita harapkan nanti, lahirlah para dakwah pesan-pesan tentang kebenaran. Dan itulah tujuan hakikat yang sebenarnya dari silet pangian. Lanjut, secara aliran dalam pemahaman secara umum, aliran silet pangian terbagi pada dua. Tujuannya untuk membangun mental spiritual jiwa merdeka. Jadi hanya aliran yang dua secara nilai hakikat dari pangian. Lebih dominan kita memakai memahami selama ko nan cie karet dan cie lunak. Itu lebih umum kita memahami. Tapi kalau kita melihat mental para pandekanya di situ, dan arti dan tantangan jantan atau badingo bukan sekedar lembut, bukan sekedar keras, tapi adalah kebijaksanaan.